Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, duha yang maha mendengar, duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya hidup dekat denganmu. Bukakan hati yang masih tertutup ya Allah. Cahayai hati yang gelap gulita. Lembutkan hati yang keras membatu. Sembuhkan hati-hati yang berpenyakit ya Rabb. Bahkan hidupkan hati yang mati. Engkaulah penggenggam setiap kalbu. Engkaulah pembulak balik setiap hati ya muqallibal qulub. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang benar-benar merasakan indahnya hidup mencintaimu. Indahnya hidup merindukanmu. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Semua hanya terjadi dengan izin Allah. Termasuk hadirnya dua hamba Allah, Mas Ipo dan Kang Sandi. Semoga hadirnya menjadi jalan kita bertambah ilmu, wawasan, pengalaman, dan semoga menjadi amal soleh bagi keduanya. Amin ya Rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Pasti. Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Apakah Allah Maha tahu semua persoalan kita? Tolong dijawab. Allah tahu? Allah tahu solusinya? Kalau Allah menolong, apakah akan tertolong? Kalau Allah tidak menolong, adakah penolong lain selain Allah? Tidak ada. Maka berbahagialah bagi yang dalam hidup ini hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dalam hidup ini mengandalkan Allah dalam segala hal, dalam segala urusan, dalam setiap waktu, maka dia sudah mengandalkan yang maha benar, yang maha kuasa, yang tidak pernah mengecewakan sehalus pun juga. Dialah manusia yang paling benar, paling beruntung, yaitu orang yang mengandalkan Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la haula wa la quwwata illa billah. Segala sesuatu selain Allah hanyalah ciptaan Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Tidak ada kemampuan menolak musibah, tidak ada kemampuan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Bergabung semua jin dan manusia seluruhnya akan memberi satu butir nasi saja. Jikalau Allah penguasa jagad semesta tidak menghendaki, demi Allah itu nasi tidak akan pernah datang. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan. Tapi kalau Allah penguasa kejadian tidak menghendaki kita celaka, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah.
Ini tubuh milik Allah. Setiap sel adalah milik Allah. Tidak akan terjadi pada diri ini kecuali dengan izin pemiliknya. Inilah kebahagiaan, inilah keberuntungan orang yang mengandalkan Allah di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala waktu, dalam segala kesempatan. Dan contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha menguasai, mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagits, tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itulah contoh dari Rasulullah, kesuksesan sejati yang tidak bisa dipungkiri siapapun. Ternyata beliau mengandalkan Allah dalam setiap kejap mata. Masalah terbesar kita adalah kita terlalu banyak mengandalkan selain Allah. Padahal yang namanya makhluk itu adalah lemah. Tidak ada daya kecuali Allah memberi kekuatan. Yang diandalkan bernama makhluk itu pasti bodoh. Tidak tahu apapun kecuali diberi sepercik ilmu oleh Allah. Itu makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah fakir. Tidak punya apapun kecuali dititipi oleh Allah. Sesuka Allah, sementara titipan saja. Dan yang namanya manusia itu pasti berlumur dosa, ditutupi oleh Allah. Dan hanya mulia kalau diampuni dosanya. Selama ini kita banyak bersandar dengan yang lemah, bodoh, tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya punya dosa. Itulah yang membahayakan dalam hidup kita. Nah hadirin, kalau ada di antara kita merasa tidak nyaman dalam hidup, silakan periksa. Pasti di hatinya didominasi oleh selain Allah. Pasti. Ibu-ibu pernah cemburu? Tolong dijawab. Pernah cemburu? Sering cemburu? Sering. Bahagia atau tidak dengan cemburu? Bahagia atau nelangsa? Dengan cemburu urusan jadi beres atau bertambah? Suami makin soleh atau makin jauh? Berarti salah itu cemburu yang tidak pada tempatnya. Cemburu adalah salah satu software yang Allah titipkan. Cemburu itu artinya hati kita didominasi oleh makhluk. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya tiap cemburu kepada makhluk langsung ingat kepada Allah penguasa makhluk. Mengandalkan Allah. Orang cemburu dia pasti tidak nyaman. Kalau orang tidak nyaman, dengar ini rumus hadirin. Kalau orang tidak nyaman dengan dirinya, pasti dia tidak akan membuat orang lain nyaman dekat dengannya. Kalau kita sudah tidak nyaman dengan diri kita, orang lain tidak akan nyaman dekat dengan kita. Nah, seorang pecemburu, dia akan jengkel, marah, dia tidak nyaman. Raut mukanya saja sudah tidak nyaman, benar? Apakah wajah pecemburu jadi manis atau pahit? Tidak tahu hadirin. Tapi yang jelas tidak enak, perkataannya. Sekalinya menulis SMS atau dan lain sebagainya, tidak akan nyaman kata-katanya. Sekalinya berkata juga tidak akan bagus nadanya. Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena hatinya didominasi oleh harap kepada makhluk.
makin ingin dilihat, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin ingin dibalas budii, makin ingin dicintai oleh makhluk, makin capek hati ini. Padahal makhluk tidak pernah bisa memberi apa yang kita kehendaki kecuali Allah yang menghendaki. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluan lahir, batin, intelektualnya. Maka mudah-mudahan kita simak satu ayat ini, Ali Imran. Sudah siap petugasnya, maaf? Ini tentang doa yang sebaiknya kita hafal, dan inilah yang membuat api menjadi padam, api menjadi dingin. Silakan dibacakan tentang hasbiyallah wa ni'mal wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab,
Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Karena tidak ada lagi pemilik semua karunia selain hanya Allah. Selain Allah hanya jalan. Jadi mimpi bahagia dari harta tidak bisa. Bahagia hanya dari Allah. Mimpi mulia karena dunia tidak bisa. Mulia hanya dari Allah. Ada yang menikah rindu sakinah. Apa sakinah datang dari suami? Tidak. Suami boro-boro membahagiakan istrinya. Dia sendiri kurang bahagia. Sakinah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu hanya datangnya dari Allah. Ini mutlak hadirin. Siapapun yang mau bisnis, mau rumah tangga, mau mencari ilmu, mau menghafal Quran, pokoknya apapun bentuk karunia hanya dari Allah. Termasuk mau bicara begini. Bicara mudah, tapi bicara yang diterima Allah tidak mudah. Karena bicara bisa benar, niat belum tentu benar. Mungkin bicara ingin dikagumi orang, mungkin bicara supaya orang terpesona, mungkin bicara supaya diundang orang, mungkin bicara supaya orang lain memuji. Bisa jadi Allah datangkan pujian, tapi Allah tidak datangkan keridhaan. Oleh karena itu harus minta tolong. Seperti halnya Nabi Musa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku, karena tidak ada yang melapangkan dada selain Allah. Mudahkan urusanku, tidak ada urusan jadi beres kecuali dengan izin Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tidak ada nih yang menghilangkan keluh di lidah selain Allah, dan tidak ada yang membuat pendengar jadi paham selain saudara. Bisa paham bukan karena yang bicara pandai bicara. Saudara bisa paham kalau Allah menghendaki paham. Oleh karena itulah mujahadah terpenting dari kita adalah latihan lepasnya hati dari berharap, bergantung dan menuntut kepada makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Akan nyaman. Allah tahu ini hamba mengandalkan Allah. Surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mengandalkan Allah, bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka baginya Allah akan cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena Dia yang menciptakan keperluan kita. Benar? Allah ciptakan paru-paru, kita perlu nafas, Allah yang kasih udara gratis. Karena Allah tahu kalau harus bayar, pasti kita jarang bernafas. Makanya yang sedang dilanda asmara membara, kalau kurang zikir hanya stres. Maaf, baru pulang dari umroh dan melihat tawaf. Tawaf itu begitu rapat, tidak ada hijab lelaki perempuan. Beda dengan sholat atau di masjid ini. Tapi tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perkelahian, karena semuanya sibuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum nikah, lalu syahwatnya selalu membara, itu pasti kurang zikir. Tinggal lapor kepada Allah, ya Allah, ini sedang membara begini, pasangan belum ada, tolong ya Allah. Tinggal bicara saja sama Allah. Karena Allah tahu siapa yang mengandalkan. Mungkin oleh Allah dicabut rasanya,
inginnya dengan diberi kesibukan, mungkin diganti syahwatnya dengan sibuk membaca Al-Quran, mungkin diganti dari syahwat membara jadi senang sholat. Allah tahu siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah dan pasti Allah tolong, tidak mungkin tidak ditolong. Yang pemarah, yang emosional, mau kursus anti marah juga kalau tidak ngandelin Allah tetap jengkel. Allah yang ciptakan marah pada diri kita, Allah juga yang kuasa meredakan amarahnya. Coba setiap mau marah doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia gunakan sunnah, menahan diri dari bicara. Ya Allah, a'udzubillahi. Tahan, lalu dia dari berdiri menjadi duduk. Bahkan kalau tetap membara walaupun hadisnya lemah bisa digunakan berwudu. Zikir, Allah tahu ini si hamba benar-benar minta tolong ke Allah. Apa sulitnya bagi Allah meredakan hatinya? Halo? Kita jarang belanja, bisnis. Kenapa bisnis harus takut? Allah yang ngasih rezeki satu-satunya. Kita dagang, di sebelah dagang, sama lagi, di kanan dagang. Kenapa harus kotor hati? Dia hamba Allah, ini hamba Allah. Tidak perlu kita mewiridkan sesuatu. Ya Rojak, ya Rojak, saya di sini ya Rojak. Ya Rojak, ya Rojak, jangan salah. Ya Allah salah, aduh astagfirullah. Tidak mungkin. Kenapa dia belok ke sana nganggap Allah salah? Aku di sini ya Allah, ya Rojak, ya Goni please. Hanya untuk saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak perlu begitu, wirid tidak boleh licik begitu. Yang penting bagi kita, bisnis itu jadi amal soleh, bukan jadi kaya. Bisnis yang namanya sukses itu bukan dapat banyak order. Bisnis yang sukses itu bisnis yang membuat kita dekat dengan Allah. Dan bisnis yang membuat hidup kita manfaat bagi hamba Allah. Itu bukan masalah omzet, bukan masalah jumlah uang, tapi masalah makin dekat tidak ke Allah, makin banyak tidak manfaat, itu bisnis berhasil. Kita dagang, kiri dagang, kanan dagang. Ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, wahai pemilik, ya Rojak sok. Alhamdulillah ya Allah, ya terserah padamu, terserah padamu. Mangga weh. Nah sini berapa buahnya? 10.000. Nyobain, udah habis 3, enggak jadi beli ya. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau maha memberikan pahala sabar. Sok terserah padamu ya Allah. Pokoknya pasti baik, pasti baik. Enggak jadi beli di sini, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa Pak. Bagi saya bisnis itu adalah amal soleh. Ada kadang rezeki disyukuri seperti Bapak ini disabari. Ya pahala juga buat saya. Tapi maaf ya Dek, saya lihat Adek dari tadi zikir terus. Ngomong-ngomong sudah punya istri belum Dek? Belum Pak, sama dengan saya Dek, tolong ya. Sama doa lagi ya. Tenang, tenang. Kalau bukan rezeki kita, enggak akan ketemu. Kalau sudah rezeki kita, tidak akan kemana-mana. Kalaupun dia bawa rezeki kita, belum tentu ada pahalanya kalau kita jadi ujub. Ya, tidak usah bersaing sehingga ingin orang lain jatuh. Pernah ada santri balap kuda. Dia jadi juara. Ketika doa ditanya oleh teman-temannya, kamu doa apa? Kenapa kamu jadi juara padahal kelihatannya tidak berbakat? Gimana caranya doa supaya jadi juara? Saya tidak minta jadi juara. Saya cuma minta 2 hal. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk niat baik dan cara yang baik. Dan yang kedua saya minta ya Allah untuk bisa ridho terhadap apapun yang Kau takdirkan. Saya tidak minta jadi juara. Saya tidak mau minta saya untung orang lain rugi. Enggak mau. Saya hanya minta saya bisa melakukan yang terbaik dengan niat baik. Dan apapun yang Engkau tentukan mudah-mudahan saya bisa menyikapinya dengan baik. Jadi juara. Makanya saudara kalau misalkan dalam pemilihan jodoh ada satu akhwat, ada satu ikhwan diperbutkan 5 akhwat. Pasti protes. Kita balik boleh? Ada 5 akhwat mengejar satu ikhwan.
Akhwat tidak usah panik, jangan ya Allah, si itu sing kaligata, si itu sing ambeien, enggak perlu. Tidak usah licik, kalau kita ingin dapat tidak usah membuat orang lain susah, benar? Kenapa kita enggak ingin untung semuanya? Semuanya hamba Allah. Yakin Allah pemberi karunia. Allah maha mengerti, Allah maha bijak. Makanya kalau yakin Allah satu-satunya penolong kita, maka apapun yang kita lakukan, usahakan lillahi ta'ala dan cara menggapainya dengan cara yang Allah suka. Udah itu sajalah. Tidak usah ribet hidup ini, hadirin. Niat lurus, iktiba kepada Rasul, udah cukup. Banyak masalah, jangan sibuk dengan masalahnya. Masalah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Ujian sekolah tidak akan bahaya. Yang membuat orang tidak lulus bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Benar? Mana yang bahaya? Soal ujian atau jawaban? Mana yang bahaya? Soal ujian atau jawaban? Mana yang bahaya? Persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Jangan takut oleh persoalan. Udah diukur semuanya oleh Allah. Tapi takutlah salah menyikapinya. Penyebab salah menyikapi karena kita berharap dari selain Allah. Ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ditimpa masabah, ditimpa musibah, langsung ingat Allah. Ini musibah terjadi dengan izin Allah. Mungkinkah ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah? Ditimpa musibah, langsung innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu wajib, itu kesabaran itu pada pukulan pertama. Keluar dari sini sendal hilang, bagaimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lewat di depan tiba-tiba ada kotoran burung kena jidat. Siapa yang salah? Burung, kotoran atau jidat? Kemarin waktu umroh ada yang sedang jalan, tangannya kena kotoran burung. Langsung dia tobat, ini kebanyakan WA katanya. Dia matikan HP-nya, dia langsung ibadah. Sulit hadirin. Burung untuk ngebidik tangan, burung untuk ngebidik kening itu tidak mudah. Lapangan segitu luas, kening segini kecil. Ini tanpa pengaturan Allah tidak kena. Ini serius. Lintasan kita dengan burung harus sama. Kecepatan burung terbang dan kecepatan kita jalan harus berimbang. Sudut elevasi antara pantat burung dengan jidat harus ini kita pernah belajar fisika kan? Salah beberapa derajat nggak kena. Kecepatan angin yang membelokkan harus tersebut. Dan yang paling rumit tingkat kemulesan burung. Siapa yang ngatur antara mules, kecepatan angin, sudut elevasi, percepatan, siapa yang ngatur? Kebetulan bukan? Serot, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pasti ada hikmahnya. Menyalahkan burung, burung yang mana? Dia udah kumpul dengan teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ngaku otak ini otak ngeres. Udah gitu ngeler kena mata, aduh astagfirullahaladzim. Ini memang mata porno, astagfirullah. Baru kemarin buka situs porno, astagfirullah, astagfirullah. Ngalir lagi kena mulut, Allah dasar mulut. Maaf hadirin, ini jadi jijai begini. Allah mau, dan itulah pangkal sabar. Ketika terjadi sesuatu, hanya Allah yang ada dalam pikirannya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan kasih petunjuk ke hati kita. Nah, terjadinya tidak sabar adalah delay-nya.
lamanya nyambung ke Allah. Celot, burung kurang ajar, pasti tidak akan bisa zikir. Dompet hilang, dasar copet kurang ajar. Mana ada copet soleh hadirin. Itu perkataan sia-sia. Ketika dompet hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segini banyak orang saya yang hilang. Saya akui ya Allah, saya memang pelit. Koret, sekali merokok saya 15.000. Sebulan 450.000. Setahun saya hampir 6 juta untuk rokok. Tapi sedekah saya hanya 2.000 tiap Jumatan. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 6 juta. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sabar atau tidak yang begitu? Allah lihat tidak orang yang begitu? Allah lihat tidak? Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ini yang hilang dompet bukan ampuni saya. Tiba-tiba datang. Ini nemu dompet. Mana pas dilihat, oh bukan punya saya, oh ya Allah bukan ya Allah, astagfirullah. Ya belum waktunya lah hadirin, terlalu soleh ya. Itulah yang Allah sukai kalau terjadi sesuatu, kembali ke Allah. CSB, cepat kembalikan kepada Allah, sering mengingat Allah, bulat yakin ke Allah. Makin lambat ingat ke Allah, makin susah sabar. Percuma. Tidak sabar, tidak ada yang nolong. Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, kalau ditimpa masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cepat, jangan mikir banyak kecuali ambil air wudhu. Karena tidak ada yang bisa nolong selain Allah. Dan Allah sudah menjanjikan pertolongan lewat sholat. Sakit hati, sholat. Ditipu, sholat. Tergelincir, sholat. Punya keinginan, sholat. Batal nikah, pokoknya mah udah langsung di sini tes sholat. Dilaporkan ke Allah. Ya, suami macam-macam mau sholat atau disolatkan. Ini sebetulnya tidak layak saya sebutkan di sini, tapi saya mau sebutkan, mudah-mudahan hikmahnya ada. Ini ada yang ngirim ya. Ketika hujan tidak turun, semua sholat istisqa, tiba-tiba ada seorang anak bawa payung. Ketika ditanya, nak kenapa kamu bawa payung? Yakin Allah akan menurunkan hujan. Dan ternyata hujan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Anak dipangku, lucu, dilempar, ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Karena percaya bakal ditangkap lagi oleh bapaknya. Itulah kepercayaan. Makanya dalam situasi sulit tetap bahagia, benar? Keyakinan, kepercayaan. Kita belum tentu besok masih hidup. Tapi malam-malam setel beker. Padahal belum tentu hidup. Itulah yang dinamakan harapan. Kalau orang punya keyakinan, punya kepercayaan, punya harapan ke Allah. Itu sudah mantap. Nyaman hidup ini. Yang selebihnya ini hanya bonus saja ya. Kalau saudara sudah berumah tangga, lelaki, ini cerita di tulisan itu, bukan tulisan saya. Terus ada muslimah rupawan, lalu saudara tertarik kepadanya, tapi selalu ingat kepada istri, itu namanya ketakutan. Ya. Tapi saudara tetap memberanikan diri mendatangi wanita itu namanya keberanian. Tapi ketika datang kepada wanita itu, tiba-tiba datang istri saudara, itu namanya ketahuan. Ini yang nulisnya ini nyebelin sekalian. Tapi belum selesai teruskan. Tapi ternyata dia datang, bukan sendirian istri datang. Tapi dengan anak, dengan mertua, dan semuanya senang. Itu namanya
keajaiban. Pulang ke rumah sama-sama, istri senyum dengan tenang, lalu menyediakan kopi kesukaan, lalu saudara tidak sadar, maka itulah namanya keracunan sianida. Istighfar, astagfirullahaladzim. Gara-gara racun sianida kebawa ke sini. Dan kalau tiba-tiba orang-orang sudah berbondong-bondong ke rumah, berarti kematian. Hadirin, itu hanya bonus saja. Tidak ada kaitan dengan ceramah kita. Tetapi yang 3 pertama yang benar. Sing yakin, semua masalah terjadi dengan izin Allah dan semua masalah hanya bisa selesai dengan izin Allah. Tadi mungkin Mas Ipo juga dan Kang Sandi sudah cerita, di antaranya sholat duha. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sholat yang khusyuk? Saya belum bisa khusyuk dengan baik, tapi belajar khusyuk. Namun mudah-mudahan ini bisa membantu. Sholat khusyuk itu seperti membuka brankas. Khusyuk itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa khusyuk. Ini buktinya yang di depan khusyuk. Bahkan ada yang terlalu khusyuk tuh, ya sudah merem. Khusyuk biasanya menghadapi sesuatu yang penting kita khusyuk. Pinjam uang khusyuk. Begini Pak, saya benar-benar khusyuk. Termasuk ketika vonis dari calon mertua, saudara, sesudah dipertimbangkan, ditanyakan, maka dengan ini lamaran saudara akan, seperti saudara khusyuk semua. Vonis itu khusyuk. Ketika jendela ada yang kebuka malam-malam, kita khusyuk. Ada apa? Jadi ketika sangat harap, sangat takut, kita bisa khusyuk. Ketika yakin hanya Allah penolong, dan sholat itu kuncinya, insya Allah lebih mudah khusyuknya. Tinggal syariatnya adalah tumanina. Tumanina itu seperti membuka brankas. Allahu Akbar, ceklek. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklek. Jadi setiap bacaan tuh seperti nomor. Ceklek. Enggak ada muter sembarangan. Kalau yang begini ya sembarangan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah kebuka. Yang rukunya gesit, tidak juga kebuka. Apalagi ketika doa terbaik. Ini doa terbaik. Doa di antara 2 sujud dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, didahului takbir, tahmid, baca Quran, diapit oleh 2 sujud, itu doa yang paling komplit. Tapi itu pula doa yang paling jarang khusyuk. Benar? Kita bahkan belum selesai sudah sujud. Kita aja minta ke orang tua nggak pernah, Bu saya minta uang, minta makan sekarang juga. Jadi sebetulnya kunci sudah diberi. Hati yang yakin Allah Maha Penolong, kita sabar, kita sholat. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Tenang, subhana rabbiyal azim. Ada beberapa bacaan. Allahu Akbar, sujud yang bagus, tumaninah, tenang. Kening dengan telapak kaki sama di hadapan Allah. Rasakan kehinaan, duh ya Allah saya cuman hamba yang tiada arti bagimu. Engkau pemilik langit, bumi, penggenggam jagad semesta alam. Saya ini tidak ada apa-apanya. Ada rasa di hati itu. Telapak kaki kucing, kaki kuda dengan kening kita sama rendahnya. Betapa tidak ada apa-apanya. Subhana rabbiyal a'la.
Allahu Akbar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, tolong cukupi ya Allah saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki hanya yang halal barokah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, berikan petunjukmu. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya ya Rabb. Wa'fu anni, maafkan, hapuskan dosa-dosa saya. Allahu Akbar. Adakah doa sekumplit itu? Diawali dengan mohon ampun. Yang kedua, minta disayang. Kita tuh tidak akan selamat ke akhirat kecuali dengan rahmat Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sekiranya engkau tidak mengampuni, tidak merahmati, lanakunanna minal khosirin. Pasti rugi. Minta dicukupi. Kita tidak perlu jadi orang kaya. Kita tuh yang perlu tuh cukup. Tidak perlu kita banyak uang. Yang perlu itu cukup, hadirin. Buat apa sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup? Serius. Kita tuh tidak perlu banyak makan tapi cukup makan. Tidak perlu banyak tidur tapi cukup tidur. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang cukup pasti cukup. Kenapa jadi kaya? Dasar pengen kaya ini. Saya kalau ditanya, pengen kaya? Enggak tuh, beneran Pak. Saya mah tidak pengen jadi orang kaya raya, harta. Juga tidak pengen jadi orang yang banyak uang. Saya mah pengen cukup. Perlu buat makan? Cukup. Perlu buat santri makan? Cukup. Perlu beli kendaraan? Cukup. Beli rumah lagi? Cukup. Mau ke Mekah? Cukup. Kemekahin orang? Cukup. Itu tanah kurang 15 miliar? Cukup. Masjid 27 miliar? Cukup. Terus mau ngapain kaya? Kalau dengan cukup sudah selesai, benar kan tidak mungkin. Mau makan kaya, mau mobil kaya, mau sekolah kaya, enggak jelas ya. Sampai di mana tadi? Warfa'ni. Warfa'ni, yang dimaksud diangkat derajat itu bukan terkenal. Betapa banyak sahabat Rasul yang tidak terkenal, tapi derajatnya sangat tinggi. Saudara nggak usah pengen jadi orang terkenal di dunia. Yang pengen itu terkenal di langit. Itu sudah sah mulianya. Tapi kalaupun garisnya terkenal, pasti terkenal. Ada jalannya. Banyak yang pengen terkenal, tidak ada garisnya. Pasti nggak terkenal seumur hidup. Walaupun udah ngejongkeng, masuk ke apa saja. Tetap followernya 2, 3. Itu juga di-delete. Yang namanya mulia di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Kalau minta diangkat derajat itu artinya dijadikan ahli takwa. Dan kalau Allah mengangkat derajat seseorang tidak bisa direndahkan. Dihina oleh makhluk semua enggak apa-apa. Demi Allah penghinaan orang itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang ada apa-apanya cuma satu, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah takut dihina orang. Bukan karena udah nyobain, tapi memang tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad mulia, ada yang menghina. Jadi hina? Tidak. Yang membuat kita hina itu satu, kelakuan hina diri kita sendiri. Walaupun dipuji sedunia, kalau kita hina, hina saja. Warzuqni, minta rezeki yang halal barokah, hadirin. Rezeki yang membuat kita dekat dengan Allah, rezeki yang membuat hidup manfaat bagi umat. Rezeki yang membuat kita jadi makrifat ke Allah, rezeki yang membuat kita manfaat kepada Allah, menghamba, kepada umat berkhidmat. Nah, rezeki itu begitu. Bukan masalah jumlah, ya. Karena jumlah sudah diukur oleh Allah. Ini ada yang drum, ada yang tangki, ada yang ember. Masih po apa? Kalau Sandi mungkin tangki ya. Tadi Mas Sandi po apa? Drum.
Drum, lagi banyak duit ya. Itu ada yang gayung. Di sebelah tiang itu seloki ya. Itu yang di belakang nyelip tutup salep. Wah, kok Allah ngasih saya tutup salep gak apa-apa, salep gak ada tutupnya gak enak. Tutup salep tapi di atasnya teko, gak ngepek itu ukuran. Jadi jangan takut dengan jatah kita, takutlah gak ada yang ngucur di atas kita. Guru-guru saya hidupnya sederhana, cangkir kecil, tapi sekali ngejamu tamu kolam dibagikan isinya. Di atasnya teko. Ini rezeki yang barokah. Ringan hisabnya, susah sombongnya, banyak manfaatnya. Nggak usah pengen kelihatan kaya, tapi melimpah kebaikannya. Oh, senang kan tutup salaf? Memang ini rata-rata tutup salaf, tutup PPO kita ini. Tidak apa-apa, sedekahnya saja yang banyak. Warzukni, nanti hati-hati cari jodoh ya. Kaum wanita bilang ke suami, "Pah, jangan bawa pulang uang haram. Kami lebih tahan lapar sehari 2 hari daripada kenyang tapi jadi masuk neraka. Jangan bawa pulang harta haram." Harus berani ngomong gitu. Jangan bawa batu permata yang haram, lebih baik batu kali saja halal, beneran. Karena rezeki yang tidak barokah jadi racun bagi dunia akhirat keluarga. Wahdini, ini penting. Dalam segala urusan kita perlu petunjuk Allah. Saudara kesini jangan langsung dengar ceramah, doa di rumah. Ya Allah, hari ini ada acara bulanan di Istiqlal. Engkau tahu siapa yang berbicara. Engkau tahu yang bicara itu seperti apa. Omongannya, ilmunya, hatinya, kelakuannya. Sekiranya ini membawa kebaikan bagi dunia hamba. Ilmunya manfaat, mudahkan. Itu adalah benar. Alhamdulillah. Segalanya ada waktunya hadirin. Saya sudah lihat gelas ini dari tadi ya. Tidak ada isinya dua-duanya. Tenang, tenang. Allah Maha tahu saya kehausan. Tidak boleh berharap dari makhluk sesuai dengan ceramahnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, tidak ada kata terlambat ya. Alhamdulillah. Boleh saya minum dulu hadirin? Aib bagi saya minta-minta hadirin. Ceramahnya aja cukup bagi Allah ya enggak? Allah tahu saya haus sekali, tapi tenang, tenang. Dibanding orang kehausan di padang pasir, di Somalia, di Suriah tidak ada apa-apanya segini. Alhamdulillah. Sampai di mana? Rezeki. Lalu wahdini, petunjuk. Dalam hal apapun. Mau beli buku, doa. Ya Allah, Engkau tahu penulis ini. Apakah buku ini bisa membuka hati saya atau tidak? Minta petunjuk. Mau kemana saja? Minta petunjuk. Apalagi masalah jodoh. Ya Allah, Engkau tahu siapa saya yang sesungguhnya. Pilihkan kepada saya pendamping hidup yang membuat saya semakin cinta padamu. Pendamping hidup yang tidak mencuri hati saya darimu. Penting itu. Karena ada istri, suami yang jadi Tuhan. Minta, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu harus dibaca dalam berumah tangga. Karena ada suami jadi Tuhan istrinya. Ada istri yang jadi Tuhan suaminya. Cirinya apa? Segalanya untukmu. Wahai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik. Tanpa dirimu aku tidak ada arti apa. Musyrik. Engkau adalah cahaya. Tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Musyrik. Ini tidak bahagia. Bukan seperti itu maksudnya istriku. Sebagai suami harus berani mengatakan, wahai istri-istriku, maaf ya saya 2 kali nyebutnya ya. Mau nyebut sekali itu asal gasah mulut saya. Emang episode saya begitu hadirin ya. Udah gak usah rewel, ini biasa aja. Wahai istri-istriku, jangan terlalu cinta padaku. Siapakah aku?
Aku cuman makhluk hidup nebeng sebentar di dunia. Tidak bisa menghela satupun nyamuk yang menggigit dirimu. Aku tidak pernah bisa mendatangkan rejeki walaupun satu butir kurma tanpa izin Allah. Udah, jangan sibuk mencintaiku, sibuk saja penciptamu, pemilik dirimu, penggenggam dirimu. Besok lusa aku mati, tidak ada apa-apanya yang bisa kulakukan. Tapi Allah Maha ada, selalu bisa menjagamu. Tugasku sebagai suamimu bukan agar engkau mencintaiku, tapi tugasku sebagai suami agar engkau mencintai penciptamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Cari suami yang kayak gitu hadirin. Maksudnya yang lain ya. Kalau saya KB hadirin 2 saja cukup ya. Sudah jangan senyum-senyum begitu Pak, jadi beda rasanya nih. Petunjuk dalam hal apapun. Makanya barang siapa yang keluar dari rumah berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa jawabannya? Hudita wa kufita wa wukit. Barang siapa yang keluar dari rumah berdoa Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya mengandalkan Allah, bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Langsung dikatakan kepadanya, hudita, engkau diberi petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupi. Wa wukita, engkau akan dilindungi. Setan langsung takluk, bagaimana menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi dan dilindungi Allah. Makanya jangan keluar dari rumah kecuali dengan doa itu dan yakin akan dituntun oleh Allah. Wa'fu anni wa'afini, sehat. Nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat wal afiat, sehat yang bisa dipakai taat. Banyak mata sehat tapi maksiat, tidak afiat. Banyak mulut sehat tapi tidak bisa dipakai taat, tidak afiat. Banyak yang otot kawat balung besi leher beton urat kabel tapi tidak bisa taat, tidak afiat. Kita ingin sehat wal afiat. Itu hanya milik Allah. Dan yang terakhir doanya apa? Wa'fu anni. Al-afu adalah asma Allah, Maha Pemaaf, seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi barang siapa yang ingin dimaafkan Allah, seperti pohon yang dicabut seluruh dosanya sampai ke akar-akarnya. Nah hadirin, orang yang mengandalkan Allah, doa ini adalah mengandalkan Allah. Allah ampuni, Allah sayangi, Allah cukupi, Allah angkat derajatnya, Allah cukupi rezeki halal yang barokah, Allah tuntun dalam hidupnya, Allah sehatkan lahir batinnya, dan Allah cabut, hapuskan semua dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dari uraian ini. Cukup.